akan mempresentasikan tentang leaders are people developer. Dan artinya pemimpin untuk berkembang lah. Seperti kata Jim Collins, visi yang hebat tidak mungkin terwujud tanpa orang yang hebat. Untuk mencapai tujuan, kita harus memiliki orang yang hebat. Kalau Anda mau mencapai sesuatu yang hebat, visi itu tidak mungkin tercapai tanpa orang-orang yang hebat di tim Anda. Sebelum menjadi pemimpin yang sukses, sukses itu bagaimana kita berkembang. Seperti lebih disiplin, lebih smart, lebih cekatan, lebih memahami atasan, lebih memiliki network yang luas, dan seterusnya. Dan sesudah menjadi pemimpin, sukses itu tentang bagaimana kita mengembangkan orang lain, mengembangkan anggota kita atau tim kita. Cara meningkatkan perkembangan anggota pada tim. Sebagai leader, perlu mengamati proses perkembangan pada tim. Sebagai leader, Anda harus mengamati perubahannya pada tim. Menemukan perubahan dan mengamati secara terus-menerus. Anda tidak bisa melihat dari ujung awal sampai dengan ujung akhir saja. Jadi Anda harus mengamati secara terus-menerus pada suatu progres untuk melihat perubahannya. Menyampaikan perubahannya atau apa yang tidak berubah dan memberikan feedback kepada tim kita. Jadi sebagai leaders, Anda harus menyampaikan feedback setelah melakukan training terkait perkembangan prosesnya itu. Contohnya, untuk jika kita sudah mengamati, kamu bilang sama anggota kita yang kita amati. Contohnya, kamu sudah lebih baik nih dalam hal ketelitian. Thank you ya, sudah lebih baik dari sebelumnya. Dan atau jika tidak ada perubahan, kita juga harus menyampaikan ke anggota. Contohnya, bro, seminggu terakhir ini kok tidak ada perubahan, kok masih sama ya? Nah, nanti dia bisa berpikir kenapa kok tidak ada perubahan. Kembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anggota. Semakin hebat anggota tim, semakin baik kinerja tim, semakin baik sebagai seorang pemimpin. Jadi semakin hebat anggota kita, semakin baik juga kinerja tim kita. Dan itu yang menunjukkan pemimpin yang sukses. Sering mengamati dan berikan masukan. Jadi kita harus sering-sering mengamati anggota kita dan memberikan masukan-masukan agar bisa menjadi anggota yang lebih baik lah. Pilih cara terbaik untuk pengembangan dengan cara memberikan pembelajaran materi maupun sharing pengalaman. Jadi jika ada anggota yang kesulitan dalam mengembangkan, mungkin kita bisa memberi pelajaran seperti materi atau kita sharing-sharing pengalaman yang pernah kita lakukan sebelumnya.
Oh ya, jadi tugas sebagai leader yaitu satu, mengamati perkembangan, dan dua, menyampaikan ke anggota dan memberikan feedback. Kalau bagus, Anda bilang bagus. Kalau masih belum ada yang belum bagus, harus disampaikan juga. Jadi anggota kita itu bisa menjadi lebih baik gitu. Oke. Ya, apa? 4E. Pemimpin harus memiliki 4E. Apa itu 4E? Ada yang tahu? Energi. Energi. Oh iya. Sudah. Energi. Seorang pemimpin harus mempunyai energi. Jangan lepai ya. Anda harus mempunyai energi semangat, karena pemimpin menentukan energi pada sebuah tim. Jadi kalau pemimpinnya loyo, apalagi anggotanya gitu. Pokoknya sembilan energi. Yang kedua, energize. Iya tak Mas? Benar. Menyemangati tim Anda. Jadi Anda harus menyemangati tim Anda juga, menularkan energi positif, bukan hanya untuk Anda sendiri, tapi juga untuk tim Anda. Iya benar. Karena kalau moodnya, pemimpin itu mempunyai mood yang bagus, energinya juga tertular pada anggota-anggotanya. Tapi kalau emosi, mungkin anggota juga ikut tegang lah. Tegang. Yang ketiga, edge. Iya kan? Harus melebihi keunggulan atau kemampuan. Anda harus memiliki keunggulan. Mungkin secara teknis tim Anda lebih jago, tapi secara manajemen dan visi mungkin Anda lebih unggul. Jadi seorang pemimpin juga harus memiliki keunggulan yang lebih dari anggotanya. Execution, mengeksekusi untuk perubahan. Pemimpin kalau tidak action, tidak akan ada perubahan yang lebih baik lagi. Sudah ya. Yang terakhir, memberikan feedback positif. Orang itu juga butuh dihargai dan diapresiasi. Terus kembali, leader, CEO apa itu? Chief Executive Officer. Bukan. Chief Energy Officer. Leader adalah motivator. Sebagai pemimpin menentukan motivasi dan energi tim, baik perkataan, pemikiran, dan tindakan akan mengingatkan atau merusak motivasi tim. Jadi kalau positif, energinya juga positif, kalau negatif juga mengikuti, seperti itu. Sebagai sumber energi dan motivator, pemimpin harus penuh dengan energi dan motivasi. Memberikan masukan dan motivasi anggota. Memberikan feedback positif, seperti kata Dale Carnegie. Ketika berhadapan dengan orang, ingatlah bahwa Anda tidak berurusan dengan makhluk logika, tetapi dengan makhluk emosi. Seperti yang dijelaskan Mbak Citra tadi ya, makhluk emosi. Logika akan emosi akan mengalahkan logika kita. Ada dua W terkait dengan makhluk emosi ini, yaitu what,
Masa Mas? Iya, Pak. Contoh buat and why seperti ini. Kita harus memberikan feedback positif. Ini terkait feedback positif ya, yaitu seperti misalnya sebut nama dengan baik. Jadi kita kalau mau memberikan feedback positif, kita harus menyebut nama dengan baik. Jangan hanya Pak, jangan hanya Bu. Menyebut namanya dengan baik itu akan memberikan kesan lebih menghargai. Seperti Pak Eko. Dan buatnya sebut hal positif. Saya kagum Bapak orang yang disiplin. Dan ketiga, sebut bukti atau alasan. Why? Absensi Bapak 3 bulan terakhir ini selalu 100%. Rekan-rekan pun bilang Bapak selalu datang lebih awal. Tutup dengan kata-kata penyemangat, luar biasa Pak. Misalnya seperti itu. Ya. Iya. Iya. Seperti itu. Paham. Leader adalah coach. Seorang leader bertanggung jawab atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan anggota supaya bisa mencapai kinerja yang diinginkan. Jadi jika anggota Anda sikapnya kurang bagus, keterampilannya kurang, tugas Anda adalah mengembangkan karena Anda adalah leaders. Terus, jadi Anda perlu bertindak sebagai coach dan perlu mengatur proses coaching supaya improvementnya terus terjadi. Leader perlu bertindak sebagai coaching bagi anggota. Coaching diberikan pada anggota yang kinerjanya di bawah standar untuk mencapai standar. Misalnya ya, di bawah standar untuk mencapai standar. Jika sering terlambat, Anda bisa bantu coaching agar bisa masuk sesuai jamnya. KPI-nya tidak tercapai, Anda bantu supaya bisa tercapai. Salesnya tidak mencapai target, Anda bantu dengan agar bisa tercapai. Normal atau di atas standar supaya lebih meningkat. Jadi tidak hanya untuk orang yang di bawah standar saja ya. Coaching juga perlu Coaching juga perlu performance. Tidak hanya untuk orang yang di bawah standar saja, coaching juga perlu di performance. Anda yang normal atau di atas Anda supaya lebih meningkat lagi. Tidak. Contohnya wes, jika punya tim produksi performanya bagus, perlu di coach juga agar performanya lebih bagus lagi. Terus sebagai coach membantu coachee menemukan sendiri solusinya, bukan hanya memberitahu. Sebagai coach membantu coachee menemukan diri sendiri solusinya, bukan hanya memberitahu. Coaching itu partnership antara dua partner, saling memberi ide, diskusi untuk meningkatkan potensi yang lebih maksimal. Jadi harus menemukan solusinya bagaimana. Tidak hanya memberitahu, tapi kita sharing lah. Sharing. Terus apa ya? Tidak bisa sesi
coaching tidak bisa sekali selesai. Perlu ada sesi follow up untuk memastikan ada improvement. Tidak bisa sekali selesai, perlu memiliki progres. Jadi kita ya follow up lagi jika memang belum bisa selesai progresnya. Ganti kalimat instruksi dengan pertanyaan terbuka. Misalnya, instruksi atau perintah. Harusnya kamu lakukan ini. Pertanyaan terbuka yang seharusnya dipakai. Apa yang bisa kamu pelajari dari kejadian itu? Sudah ada perbedaannya ya. Kalau disuruh harusnya kamu lakukan ini, pasti ada rasa tidak begitu mengenakan. Seharusnya apa yang bisa kamu pelajari dari kejadian itu, jadi kita bisa memikirkan apa sih yang dipelajari. Terus ada lagi, kamu harusnya datang lebih awal. Apa yang seharusnya tidak seperti itu. Pertanyaan terbuka yang seharusnya apa yang bisa kamu lakukan agar datang lebih awal. Dan yang terakhir, memberikan feedback dengan metode BOS, mingguan atau bulanan. Jangan sampai lebih dari 1 bulan. Itu sopo masalahnya. Begin with positivity. Mulai dengan hal positif. Ini bagaimana cara feedback yang baik. Mulai dengan hal positif terlebih dahulu. Ketika Anda akan memberikan feedback, Anda panggil dan memulai dengan hal yang positif terlebih dahulu. Openly discuss positive things. Bahas hal yang sudah bagus. Ketika suasana sudah lebih enak, mulai bahas yang sudah bagus. Offer improvement feedback. Bahas hal yang perlu ditingkatkan. Terus summaries key point, ringkas poin penting diskusi. Jadi kita meringkas poin-poin yang penting dari diskusi sebelumnya, lalu kita bicarakan ke anggota tersebut. Terus yang terakhir T, terus and thanks, sampaikan rasa percaya dan ucapan terima kasih. Sudah. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Mungkin ada sesi tanya jawab atau tidak usah. Dan jangan sulit-sulit, saya tidak bisa. Silakan, ada atau tidak? Ada sih tapi Sudah mengantuk mungkin ya. Sudah capek ya Mbak ya? Sudah lelah. Lelah letih lesu. Sudah lelah letih lesu. Ada atau enggak? Ya Pak Risnu, Mas. Ya apa-apa, sudah. oh iya Enggak ada salah. Biasanya orang ragu loh ya. Apa? Ya Pak Risnu. Mas. Enggak angel. Di sini kan ada 3 tentang apa ya? Hal yang perlu dikembangkan antara sikap, pengetahuan dan keterampilan anggota. Itu menurut Anda hal apa yang paling penting dari ketiga ini? Yang paling penting. Bentar. Tentang keterampilan, Sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dari ketiga aspek ini yang paling penting yang paling sikap, keterampilan. yang paling perlu dikembangkan. Oh iya. Sikap, keterampilan dan apa tadi?
sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oh ini mau. Apa yang paling penting ya? Yang paling diutamakan dari Paling diutamakan. mungkin penting tapi yang paling diutamakan. Kalau itu sudah ketemu jawabannya, misalkan sudah diketahui yang paling penting dan yang paling diutamakan, mau biye anu ulangi. Apa hal yang harus dilakukan agar perkembangan tim, Perkembangan anggota. agar perkembangan anggota atau tim bisa lebih Apa hal yang harus dilakukan? jika jawaban itu tiga hal itu sudah ketemu yang paling penting, hal apa yang harus dilakukan untuk perkembangan sebuah tim agar lebih baik. Mungkin ada lagi. Iki loh, oh iya. Sudah tidak ada. Tidak ada mas? Tidak. Atau mungkin saya jawab ini dulu ya. Tentang sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Apa yang paling diutamakan? Sebenarnya semua ya harus ada pada anggota ya. Tapi yang paling diutamakan mungkin makin bingung. Kamu berada di posisiku. Mungkin sikap ya. Mungkin sikap. Karena sikap yang baik akan menentukan semuanya. Sikap yang baik itu akan menentukan semuanya. Sikap yang baik itu seperti apa ya? Good attitude. Good attitude. Iya, good attitude. Mek itu gosong. Iya lebih wow. Lebih wow. Attitude itu lebih memang harus diutamakan Dalam bertindak dan bersikap. yes. Untuk mencapai pengetahuan juga memiliki sikap yang bagus juga. Keterampilan juga mempengaruhi dari sikap. Seperti itu, menyalur semuanya. Kalau sikapnya baik, semua juga menyalur lebih baik. Oh iya. Apa dari Saling berkesinambungan. ya berkesinambungan. Berkomitmen, berkompromi. Dan apa hal yang harus dilakukan ya supaya sikapnya lebih baik untuk perkembangan pada tim. Ya, kita sebagai leader, Sikap itu sangat diperlukan. sikap itu harus untuk mempengaruhi. kita harus memiliki sikap yang baik juga untuk apa ya? tim. Kita harus memiliki kita harus memiliki sikap yang baik juga untuk tim kita. Jadi tim kita juga mengikuti sikap kita yang baik. Betul. Sip. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Mas Rupan kok ya wis menyiapkan pertanyaan. Enggak. Grogi tak Sandi. Sudah tidak ada mungkin ya? Ada ya Mbak? 4E of leadership tadi. Iya. Coba jelaskan lagi yang execution itu maksudnya gimana? Execution mengeksekusi untuk perubahan. Iya.
Jika Anda sebagai seorang pemimpin, strategi apa yang Anda terapkan dalam perusahaan atau bisnis Anda agar mencapai developer itu tadi, atau pengembangan bisnis Anda bisa berkembang? Strateginya seperti apa? Strategi apa untuk mengembangkan gitu ya Satu bisnis. jika ada seorang pemimpin, strategi apa yang Anda terapkan untuk apa untuk mengembangkan apa ya Pak? Empat E, execution ya, execution. Pemimpin kalau tidak eksekusi atau action tidak akan ada perubahan. Jadi seorang pemimpin itu harus action. Apa sih dia action? Maksudnya Iya action dalam hal apa? dalam hal action. Memberikan tugas-tugas memberikan tugas-tugas pada tim, memberikan contoh yang baik untuk menjadi lebih baik. Apa Pak? Jenengan actionnya apa? Memberikan feedback yang baik kepada anggota agar anggota semangat. Aku bingung. Iya wes Mbak. Seperti itu. Ya action harus bertindak, pemimpin itu harus bertindak. Bertindak tegas untuk mencapai target yang diinginkan, yang ditentukan. Agar ada perubahan. Jadi kalau hanya data aja kita tidak bisa berkembang. Tidak bisa ke level yang tinggi. Iya, tetap di sini. Tetap. Terus Ada gelombangnya. sudah bisa diterima? Bisa. Mbak Ewes bisa. Mbak Jika seseorang pemimpin, strateginya apa yang Anda terapkan untuk mengembangkan? Ini sebenarnya sama kok sama pertanyaan. Iya ini. sama. Jawab sitok berarti. Iya. Ya harus kita harus itu sebagai pemimpin harus tegas apa ya? lugas Memberikan contoh yang baik. Lugas. Berjudil. Ilu ini. Untuk mengembangkan anggota tim yang baik Langsung umum dan berkembang. bebas rahasia jujur. Mbak, ini jawabannya sebenarnya sama dengan Mbak Cici. Iya, wis sebagai seorang pemimpin Pangan. Seperti itu. Apakah semua sudah bisa diterima? Sudah. Paparan saya hari ini. Sudah. Terima kasih. Ya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bisa, Meh. Demikian presentasi apa jenenge Kita Mas? semua Dari kita semua Tentang leadership of master leadership. Ya, Semoga kita semua menjadi pemimpin yang baik Amin. dan berkembang. Amin ya Allah. Amin ya rabbal